Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini mengisahkan tentang perjalanan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul atau Guru Ijai selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. Guru Sekumpul dulu hanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan saat masih kecil, Guru Sekumpul hanya memiliki satu sarung yang dapat dipakai untuk sekolah. Kisah perjalanan semasa kecil beliau di Pondok Pesantren Darussalam ini pernah diceritakan langsung oleh Guru Sekumpul dalam pengajian rutin di Kompleks Ar-Raudah Sekumpul. Kemudian kisah tersebut beredar di kalangan masyarakat kota Martapura khususnya hingga sekarang. Guru Sekumpul dalam pengajian rutin mengisahkan semasa kecil sebelum memutuskan masuk sekolah ke Pondok Pesantren Darussalam. Beliau juga sempat diajari oleh ayah kandungnya, Syekh Abdul Ghani, untuk bekerja. Namun tidak berlangsung lama, Tuan Guru Seman Mulia yang tidak lain pamannya sendiri datang dari Mekah, kemudian menemui ibu kandung Syekh Muhammad Zaini yang bernama Hajjah Masliyah. Lalu menanyakan pekerjaan yang dilakukan Syekh Abdul Zaini kecil. Kemudian Hajjah Masliyah menjawab, separuh waktu belajar bekerja dan separuh waktu lagi sekolah. Kemudian Tuan Guru Seman Mulia memberikan perumpamaan bahwa botol yang berisi garam itu pada bagian atas kecil, kemudian bagian tengah dan bawah besar. Jadi garam tidak bisa dimasukkan ke dalam botol dengan jumlah yang banyak, melainkan sedikit demi sedikit. Tuan Guru Seman Mulia memberikan pertimbangan agar menanyakan keinginan Syekh Muhammad Zaini kecil atau Guru Sekumpul agar memilih salah satu keinginan, apakah berdagang atau hanya sekolah. Kala itu Tuan Guru Seman Mulia menyarankan Syekh Abdul Ghani atau istrinya langsung menanyakan kepada Syekh Muhammad Zaini kecil atau Guru Sekumpul. Namun baik Syekh Abdul Ghani maupun istrinya tidak ingin menanyakan secara langsung karena khawatir Syekh Muhammad Zaini atau Guru Sekumpul tidak dapat memenuhi keinginan kedua orang tuanya, sehingga disebut nantinya durhaka. Namun akhirnya pertanyaan itu disampaikan nenek dari Syekh Muhammad Zaini kecil atau Guru Sekumpul yang bernama Salbiah. Lalu Syekh Muhammad Zaini menjawab hanya ingin sekolah. Kemudian Syekh Abdul Ghani menyampaikan, kalau memang ingin sekolah, keadaan kita seperti ini adanya. Sarung untuk sekolah yang dimiliki hanya satu lembar. Apabila masuk ke dalam kelas, Guru Sekumpul teman-temannya sering menutup hidung karena pakaian Guru Sekumpul yang bau. Tetapi karena memang bau, dirinya tidak marah. Baju yang dimiliki cuma satu lembar di badan, tidak disertai baju kaos di bagian dalam sebagai pelapis, sehingga apabila berkeringat menebarkan aroma yang tidak sedap. Bukan cuma itu, kisahnya Syekh Muhammad Zaini kecil semasa sekolah tidak pernah duduk di warung karena tidak mempunyai uang. Jadi di rumah minum air putih hangat lalu berangkat ke sekolah. Kemudian jam 10 waktu Indonesia Tengah saat istirahat pulang lagi ke rumah minum air putih. Setelah itu pukul 12 siang singgah ke masjid. Pulang ke rumah lanjut dia ayahnya Syekh Abdul Ghani datang ke rumah membawa satu bungkus nasi kuning. Seperempat nasi untuk ayah, seperempat untuk ibu, seperempat untuk aku, kata Guru Sekumpul. Itu aja untuk makan siang, sisanya minum aja. Cerita lain juga disampaikan Syekh Muhammad Zaini atau Guru Sekumpul. Dia mengetahui perbincangan gurunya Tuan Guru Salman Jalil dan Tuan Guru Seman Mulia yang menyatakan tidak ada riwayat orang kaya itu alim. Yang biasa itu orang alim itu susah, katanya. Dikatakan usia 7 tahun beliau sekolah agama di kampung selama 2 tahun. Kemudian masuk sekolah di Pondok Pesantren Darussalam pada tingkatan ibtidaiyah selama 6 tahun. Berikutnya naik ke sanawiyah kelas 1. Begitu mau naik ke kelas 2, ujar Tuan Guru Seman Mulia kepada Tuan Guru Salman Jalil,
jangan dinaikkan ke kelas 2. Alasannya belum hafal alfiyah. Rupanya Tuan Guru Seman Mulia kasihan dengan Syekh Muhammad Zaini atau guru sekumpul, sehingga mendoakan setiap malam saat sholat tahajud. Nah, sejak itulah Allah Ta'ala membukakan aku, kata guru sekumpul. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak ada lagi terlindung di langit maupun di bumi dan isi keduanya. Seakan-akan aku, kata guru sekumpul, melihat dan mengetahui seakan-akan berkat doa Guru Seman Mulia. Dari kisah ini semoga kita selalu tabah dan selalu bersyukur kepada kehidupan kita saat ini, dan teruslah belajar ilmu agama. Semoga ilmu agama yang kita pelajari atas izin Allah dapat membawa kita menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.